Ilmu bela diri itu guys berbohong. Serius, salah satu cabang ilmu bela diri. Ada karate, ada silat, pencaksilat, kungfu. Berbohong. Itu ilmu bela diri guys. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber ayat biasa yang terus terbang sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke sayang cinta, konten kita kali ini parah, Luhut bohong. Itu judul beritanya guys. Iya tapi parah emang. Luhut itu kemarin ada sidang sebenarnya, ya mesti menghadiri persidangan. Yang pelapornya dia ya, penggugatnya dia ya. Masalah pencemaran nama baik yang menghadirkan terdakwa Haris Azhar dan Fathia ya. Nah itu parah, Luhut ternyata bohong, ngaku keluar negeri saat sidang tapi muncul di medsos Sri Mulyani. Bohong, masa sih bohong? Nih jujur aja guys ya, gue ini gue tanpa menyebut nama deh pokoknya ya. Mau pejabat, pokoknya pejabat deh ya, yang udah begitulah ya. Itu kadang-kadang mereka ngomong garam itu asin. Garam itu asin. Itu gue cobain dulu baru percaya gue. Iya. Karena udah terlalu sering gitu guys. Percaya kok pejabat. Buat kalian yang masih percaya pejabat ya itu hak kalian. Ya, gue inget Umi gue, mudah-mudahan Umi gue umur panjang sehat afiat. Umi itu bilang begini sama gue, gulil haq walau kana murron. Nah, kemana-mana itu dulu tiap mau keluar mau kemana Umi selalu nasihatin itu, katakan yang benar sekalipun pahit. Nah ya itu nasihat Umi. Kalau kata Abah, nah almarhum Abah, mudah-mudahan Abah di tempat yang baik. Nah sekali Abah tahu kau bohong, nak, kau bilang garam itu asin, Abah tidak percaya sama kau. Tuh kata Abah. Sekali Abah tahu kau bohong, kau bilang garam itu asin, Abah tidak percaya sama kau. Nih, lu mau percaya pejabat, lu mau percaya Luhut, silahkan. Babe kagak, nggak percaya, nggak ada hukum pidananya kok. Iya kan? Nggak percaya kok. Iya. Percaya Luhut? Enggak. Percaya pejabat yang lain? Enggak. Percaya siapa? Percaya ulama kalau sekarang ini. Percaya ulama, orang tua, orang-orang yang berbicara karena kepentingan akhirat, bukan karena kepentingan dunia. Nah itu baru percaya. Kalau yang lain, ya diuji dulu kebenarannya, baru percaya. Begitu. Kalau nggak diuji kebenarannya ya ngapain gua percaya, begitu aja. Ya, percaya itu kan iman guys. Iya, percaya itu keimanan guys. Baca dulu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak hadir dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya. Terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 29 Mei 2023 atas nama dirinya loh ini. Melalui surat yang disampaikan tim kuasa hukumnya, Luhut absen dalam pemeriksaan sebagai saksi pelapor di sidang tersebut lantaran tengah melaksanakan tugas negara di luar negeri. Luar negeri katanya guys. Namun dalil Luhut itu ternyata diduga kebohongan. Sebab melalui unggahan Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani terungkap bahwa Luhut ikut hadir dalam rapat Kabinet Indonesia Maju pada 29 Mei 2023 siang. Kemudian dilanjutkan pada malam hari menghadiri acara di Ritz-Carlton Jakarta. Udahlah. Terus nggak mau dicap bohong gitu ya? Nggak jujur Pak Luhut. Jujur gitu gua ngomongnya Pak. Pada persidangan kriminalisasi Fathia dan Haris tanggal 29 Mei 2023 melalui kuasa hukumnya Pak Luhut mengirimkan surat yang menyatakan bahwa ia tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri. Bunyi keterangan di unggahan Instagram @kontras update seperti dikutip Rabu 31 Mei 2023. Padahal dari postingan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Pak Luhut Senin siang hadir di rapat Kabinet Indonesia Maju. Lalu malamnya dia ada di Ritz-Carlton Jakarta untuk menghadiri China Sichuan Indonesia Economic and Trade Conference sambungnya. Nah, tuh. Gimana sih Pak Luhut nih? Aduh. Makanya udahlah nggak usah bohong-bohongan gitu, jujur gitu, belajar jujur. Kenapa pejabat ini belajar aja dulu, ya kan? Kebongkar lu kagak hadir persidangan itu bukan di luar negeri lu, ya Luhut. Dah kita baca komentar netizen di twitternya Demokrasi ini. Wah bisa kena sama netizen Pak Luhut nih. Oke, kita udah di postingannya Demokrasi di Twitter, kita baca dulu nih. Tidak ada satupun yang bisa dipercaya dari ucapan penguasa saat ini. Tidak ada. Semuanya patut dicurigai sebuah kebohongan. Nah, iyalah. Udah kayak jadi budaya itu bohong ya. Tuh ngomongin pasir laut tadi. Jujur apa bohong itu Pak? Aduh. Rezim Jokowi isinya banyak penipu. Aduh. Kacau nih bangsa. Serius. Kacau. Yang bilang bangsa ini baik-baik aja, otaknya kacau berarti. WK, iya. Namanya juga tukang ngibul. Nah, terus kita disuruh percaya gitu. Dia ngomong apa kita disuruh percaya. Dibohongin sekali aja kita udah susah percaya. Ini bolak-balik. Yang gua heran masih aja juga yang percaya. Hello, ngopi lu, istighfar banyak-banyak. Sudah tua pun masih suka berbohong. Insaflah kalian, woi, tobat. Tobat. Kalau memang masih ada nyali dan berjiwa kesatria, tunjukkan keberadaanmu. Yen wani rasa wedi, yen wedi rasa wani-wani. Nah, artinya berani karena benar, takut karena salah. Udah enak gue. Lega gue ngebacot kali ini. Lega. Seneng gue, bahagia. Babe gak takut sama siapa sayang. Babe gak takut nanti diintimidasi. Udah biasa. Gak takut mati. Lagi nyari. Iya, mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah. Hidup gue nyari mati husnul khotimah. Dan ini menurut gue jalan gue untuk mati husnul khotimah. Gitu. Jadi takut sama Allah. Takut mati, rugi. Jangan hidup kalau takut mati. Lanjut. Bisa berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Pak Luhut nggak bohong men, yang bener itu Pak Luhut sakti. Ya, itulah kehebatan Luhut. Berarti bohong dong kehebatannya. Amoral, amoral, habisan moral. Beliau waliullah bisa berada di dua tempat. Cuaks. Dibawa-bawa waliullah, astagfirullahaladzim. Mereka berbohong mungkin aman saat ini, tapi harus ingat ada konsekuensi yang pasti terjadi. Hanya masalah waktu saja. Sepakat Bapak. Semua ada waktunya. Tunggu aja. Udahlah. Kalau kata nyokap, mudah-mudahan nyokap gue umur panjang sehat afiat.
Nah, yang kau rasa sekarang itu yang kau tanam dulu. Perhatikan yang kau tanam sekarang, itu yang kau rasa nanti. Siap-siap aja. Kalau lu dan nanam yang begini, ada, udahlah, nggak ada ceritanya. Orang berbuat mungkar, selamat, nggak ada. Nggak ada, saya nggak ada dari dulu. Yang ada itu, kalau dalam Islam itu disebut istidraj. Ya, disenengin dulu lu sekarang. Ntar lu kerepok. Selesai. Pengadilan cuma dikencingin sama Owung. Opung mungkin maksudnya. Lah, gimana dia lah. Yang aneh itu yang percaya begitu saja. Nah, iya. Makanya gue termasuk yang tidak percaya pejabat. Kan kemarin gue udah bilang tuh, di salah satu konten gue bilang apa? Selalu sisakan ruang tidak percaya di hati kalian terhadap pejabat. Kalau sekarang ini, ruang percayanya yang tinggal dikit nih. Percayanya dikit nih. Segini gitu, 0,00 sekian persen. Percaya pejabat. Ya. Para pengusaha NKRI. Wah. LBP Tito Budi trio anjing lokal pengkhianat bangsa. Buset. Keras guys, keras. Hakim menjadi bohongi apalagi rakyat. Cuak sih. Enteng lah. Enteng tinggal ngebacot. Lu rugi apa? Nggak tahu rugi apa. Mungkin ya foto di medsos Bu Sri terjadi setahun yang lalu. Ini mungkin loh, iya mungkin. Sekalian aja mungkin itu dulu waktu reuni. Kalau sudah biasa berbohong maka seumur hidupnya akan tetap berbohong. Karena memang untuk menutupi kebohongan diperlukan kebohongan yang baru. Enak lagunya ya. Parah. Mungkin awak media perlu bertanya langsung kepada Menteri Keuangan. Duduk persoalan yang dipertanyakan. Sesungguhnya gambar yang tertera di media sosial berkesesuaian tidak dengan apa yang dinyatakan di pengadilan. Mana yang benar, ada di luar negeri atau dalam negeri? Kan makanya dibaca itu. Kan ada pertemuan Ritz-Carlton juga. Bersama pengusaha Cina tuh. Ada. Memang masih percaya omongan dia? Lu negeri dagelan. Iya. Kalau umat muslim pasti dijerat UU ITE. Kalau rakyat biasa. Sudah ya guys. Itu aja dari gue kali ini ya. Intinya kalau pejabat ngomong ya begitu. Kita masih ingat nggak sih tersangka korupsi BTS Johnny G. Plate itu? Dia bilang apa? Kalau pemerintah bilang hoak ya itu hoak. Harus percaya. Bodoh amat Pak, lu sekarang kena. Ya, jadi bagi gue pejabat ngomong apa, iyain aja. Tapi percaya, mikir-mikir dulu. Harus ada pembuktian. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang udah gak heran dengan kebohongan pejabat. Mohon pamit, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat bohong. Salah satu skill itu guys. Ilmu bela diri itu guys berbohong. Serius, salah satu cabang ilmu bela diri. Ada karate, ada silat, pencaksilat, kungfu. Berbohong. Itu ilmu bela diri, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen.
Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.